Situs Sangiang berlokasi di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Situs Sangiang ini sangat erat dengan sejarahnya Prabu Talaga Manggung dan kedua anaknya. Talaga Manggung ini merupakan kerajaan di Majalengka yang diperkirakan ada pada abad ke-15. Selain telaga, di sini juga terdapat sebuah makam yang dikeramatkan, yaitu makam Sunan Parung. Sunan Parung dipercaya adalah salah satu raja dari kerajaan Telaga Manggung. Pada malam ini, kami beserta tim akan melaksanakan ziarah malam kembali ke makam Sunan Parung, sekaligus tawasulan di Situs Sangiang. Sebelum berangkat, seperti biasa, kami mengisi amunisi terlebih dahulu dengan menyantap nasi lewat sambal goang, hasil karya koki amatir Chef Abun. Bisa, dah. Soalnya anu ya nah. Itu usaha. Setelah selesai, kami pun segera berangkat. Tepatnya pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami segera bergegas. Kayaklah tuh isi di Soledad. Maning. Ulat. Ini payun. Sok mangap. Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, kami pun sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Sebelum menuju lokasi, kami terlebih dahulu mengambangi salah satu juru kunci makam Sunan Parung. Itu di parkiran warung di Di sela perbincangan, kami pun bertanya tentang sejarah Situs Sangiang kepada salah satu juru kunci yang bernama Kang Dedi. masih ada nih kan. Itu mah kan langsung. Ini bulu teh ada pada tekan pertama teh. Ngalit. Oh, di mohon makom laut. Oh, bulan teh ya. Dari dia mah lauk mah dikubur jadi. Enggak tahu tina sejarah mah dan di lautnya prajurit kuburan mah teras kerajaan dalam Temanggung cuma dihiangkan jadi kerajaan dibunuh bupatinya dibunuh mantu dan mantu nama yang menguasai kerajaan dalam Temanggung jadi anjuran dibunuh tahu rajana daripada kerajaan dari Mutularas mungkin dihiangkan jadi situ putrana Raden Pangurah nuju bertapa di gunung itu di Jahim apa tilu tahun 3 bulan 3 hari cuman tinggal 3 hari deh terus dipilah ke prajurit nah yang raja dibunuh
di Gunung Bitung. Gunung Bitung teh paling mana deh? Jahit. Hah? Jahit. Oh, Jahit. Ada Panjalu. Panjalu. Oh, makamnya ya. Iya, Patilasan. Patilasan. Oh, batu biasanya batu panjang kan? Aneh. Di paling di aya nolong ilmu itu. Jadi pas dongkap ka dieu kerajaan geus daya di situ. Aya saur prajuritna ieu kerajaan ka mana? Seki agungna, seki megahna teu aya. Allahu Akbar. Aya saur putrana kerajaan mah aya, cuman teu katingali ku lahirian. So ayeuna urang pilari kerajaan cong leusur pas leusur prajuritna jantengan Allah. Dan di dia oge seueur sih nu aneh-aneh di dieu mah aya lele tapi cucukna unggul aya. Allah. Jadi kapungkurna teh aya nu ieu nu makan-makan. Jadi enak laukna teh dinya. Pas di ieu dagingna teh sep dianungkeun di ka dinya tapi hirup deui. Allah. Oh, itu kompor Pak. Setelah tengah malam, kami pun menuju lokasi dengan membawa perbekalan untuk pakan ikan yang ada di situ atau telaga, yang diyakini adalah jelmaan prajurit kerajaan Telaga Manggung. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah makam keramat Sunan Parung untuk berziarah terlebih dahulu. Dengan didampingi oleh kuncen atau juru kunci yang bernama Kang Dery, kami pun berjalan menyelusuri sebuah gang kecil. Lingkungan di sini pun sangat terawat, bersih, dan rindang, sehingga membuat kami merasa aman dan nyaman. Untuk memasuki makam, diwajibkan untuk membuka alas kaki. Hal ini dilakukan guna menjaga kebersihan dan kesucian tempat ini. Kemudian, kami pun melewati beberapa anak tangga yang lumayan menanjak dan sangat mungkin melelahkan bagi mereka yang sudah memasuki faktor umur. Berbeda dengan kami yang masih muda, kuat, kokoh, dan siap tempur. Medan apapun pasti akan kami terjang. Akhirnya, kami pun sampai ke tempat peristirahatan terakhir Sunan Parung yang diyakini sebagai raja dari kerajaan Telaga Manggung. Lalu kemudian kami semua langsung menggelar doa bersama. Setelah selesai berziarah ke makam Sunan Parung, perjalanan pun berlanjut untuk mengunjungi telaga atau setu yang dihuni beragam jenis ikan. Yang diyakini ikan tersebut adalah jelmaan prajurit kerajaan Telaga Manggung. Tempatnya pun tidak jauh dari makam Sunan Parung, hanya beberapa meter saja jarak antara makam Sunan Parung menuju setu tersebut.
Setelah sampai di kawasan Setu, kami pun langsung memberikan makanan untuk ikan. Terlihat ikan di situ tersebut sangat lahap menyantap makanan yang kami bawakan, hingga tak tersisa sedikit pun. Setu yang diyakini tempat hilangnya atau tilamnya Sunan Telaga Manggung dan keratonnya ketika dikhianati menantunya, yaitu Patih Palembang Gunung. Keberadaan ikan lele yang sekarang sudah mulai langka menurut kepercayaan adalah jelmaan para prajurit dan pengawal kerajaan. Keberadaan ikan tanpa daging yang hidup pada beberapa tahun lalu sampai sekarang pun masih sering didengar, yang merupakan sebuah keajaiban. Di sini pun terdapat berbagai jenis ikan, yaitu ikan lele, ikan mas, dan ikan nila. Ikan ini tidak boleh dimakan, apalagi ikan lele, karena merupakan jelmaan prajurit kerajaan. Telaga tersebut berbentuk kuali. Pernah ada orang yang meneliti kedalaman telaga tersebut, namun tidak pernah diketahui kedalamannya. Dan yang lebih menarik lagi, di sini jika musim hujan akan surut, tapi di musim kemarau malah kebalikannya. Setelah pakan ikan habis, kami bersama-sama menggelar tawasulan. Dan pada pukul 04.00 dini hari, kami selesai dan kemudian bergegas pulang ke rumah. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Saksikan terus ziarah-ziarah malam kami pada lokasi-lokasi berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.